Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Boku no Kokoro no Yabayatsu episode 2 dan 3. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Sekarang kita diperlihatkan Gyotaro yang saat ini sedang berada di tempat kesukaannya di sekolah yang ada di perpustakaan. Namun berbeda dari biasanya, di sini Gyotaro merasa agak kurang nyaman di perpus sebab saat ini di sana ada Yamada yang mana dia selalu berbuat salah tingkah saja ia melihat tingkah konyol dari Yamada. Lalu untuk kali ini yang membuat kita merasa tak habis pikir, di sini Yamada yang merasa sangat kegirangan dengan sebuah permen anak-anak. Setelah itu Yamada pun terlihat kebingungan sebab permen tersebut baru bisa dimakan jika dicampur dengan menggunakan air. Sehingga saat ini Yamada pun memutuskan pergi keluar untuk mencari air. Dan setelah beberapa saat setelah Yamada berhasil mendapatkan air, lantas Yamada kembali ke perpustakaan. Namun saat Yamada melihat wadah air yang ia bawa, ternyata air yang ia ambil tadi sedikit tumpah. Sehingga dia pun harus kembali lagi untuk mengambil air. Seketika Gyotaro sadar bahwa sebenarnya Yamada yang sudah berkali-kali mengambil air, yang mana Yamada ini selalu tak sengaja menumpahkan air di depan pintu perpus. Dengan terpaksa Gyotaro harus mengelap air yang tumpah tadi. Yang mana Gyotaro ini tak ingin ruangan kesukaannya terlihat licin. Lalu tak lama setelah itu ketika Yamada telah kembali mengambil air, dia pun mengatakan bahwa nanti ia akan mengelap air yang ada di tumpahan tepat di depan pintu perpustakaan itu. Namun karena sebentar lagi jam istirahat akan selesai, Yamada pun harus segera mengambil air kembali agar ia bisa memakan permen yang dia bawa. Lalu karena Gyotaro merasa kasihan terhadap Yamada yang harus mondar-mandir untuk mengambil air di keran, Gyotaro pun memutuskan berlari mengambil gelas di lantai 2 agar Yamada tidak lagi bolak-balik mengambil air lagi. Rupanya di sini Yamada langsung menuangkan air pada wadah permennya sehingga membuat Gyotaro merasa malu sebab ia harus jauh-jauh mengambil gelas di lantai 2. Lalu tak lama setelah itu ketika jam istirahat telah berakhir, di sini Yamada memberikan sisa permen yang ia makan untuk Gyotaro. Lagi-lagi Gyotaro di prank, yang mana di sini tinggal wadahnya aja permennya sudah habis. Beberapa saat pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan Yamada dan teman-temannya yang merasa kepanasan sebab saat ini telah musim panas. Lalu saat ini Yamada dan teman-temannya pun memutuskan untuk saling mengipasi agar mereka tidak merasa kepanasan. Lalu di saat yang sama Gyotaro yang sendiri tadi memperhatikan Yamada seketika itu merasa terheran-heran. Sebab meski Yamada memiliki banyak teman, mengapa Yamada kerap kali melihat dirinya yang sedang makan sendirian terus di perpustakaan. Sehingga di sini Gyotaro pun mulai berpikiran yang aneh-aneh. Yang mana Yamada yang sering di perpustakaan sendirian sebab Yamada telah mengetahui tentang membunuh dari Gyotaro. Dan nantinya Yamada akan mencari momen yang tepat untuk membunuh Gyotaro. Lalu beberapa saat setelah itu dari belakang Gyotaro terdapat teman kelasnya. Jika mereka ini sedang membahas Yamada yang kegerahan begitu. Yang mana di sini mereka berniat untuk melihat dalaman Yamada yang biasanya akan terlihat transparan pada seragam musim panas. Seketika itu Gyotaro pun berusaha mencegah perbuatan Adachi dengan cara dia menjatuhkan cutternya tepat di hadapan Adachi saat Adachi hendak mendekati Yamada. Dan untungnya rencana Gyotaro pun berhasil. Sebab setelah itu Yamada dan teman-temannya pun pergi keluar. Sehingga rencana Adachi untuk melihat dalaman Yamada pun telah gagal. Lalu pas jam istirahat ketika Gyotaro sedang di perpus seperti biasa, Yamada yang lagi makan sendirian yang padahal Yamada memiliki sahabat dekat dengannya. Beberapa saat ketika Gyotaro menutup kipas lipat yang ia bawa, di sini Yamada mencoba meminjam kipas yang dimiliki Gyotaro sebab dia beranggapan bahwa Gyotaro sudah tidak merasa kepanasan lagi. Karena Gyotaro tidak bisa menolak permintaan Yamada, di sini Gyotaro dengan perasaan agak malu. Akhirnya ia pun mau menuruti Yamada untuk meminjamkan kipasnya. Di sini Yamada tiba-tiba mengendus bau kipas yang dimiliki Gyotaro yang menurutnya terasa cukup harum. Lalu Yamada pun meminta Gyotaro untuk mencium bau kipasnya, yang mana Gyotaro sempat menyatakan bahwa kipasnya tidaklah memiliki bau yang harum. Dan ketika Gyotaro mendekati Yamada, di sini Gyotaro terlihat cukup terkejut sebab ia tidak sengaja melihat dalaman Yamada yang transparan, yang mana ternyata di sini Yamada menggunakan dalaman seragam renang agar dalaman beranya tidak terlihat. Lalu tidak lama setelah itu di sini Yamada tiba-tiba bersembunyi di bawah meja sebab sehabis telepon Moeko yang hendak datang ke perpustakaan. Yamada pun menyuruh Gyotaro untuk duduk di sana.
Tak lama kemudian Moeko pun datang menanyakan keberadaan Yamada. Tentu di sini Gyotaro tidak memberitahunya. Pada saat yang sama Moeko pun duduk di sana. Setelah melihat ada cemilan, ternyata Moeko ini tidak suka sama cemilan yang ada di sana. Menurutnya dia alergi dengan cemilan yang ada di sana. Moeko pun merasa aneh dengan si Yamada ini. Di situ Moeko menceritakan tentang Yamada dulu waktu di rumahnya, di mana Yamada yang ke kamar mandi saat itu lama. Moeko pun mau melihatnya dan ternyata di sini Yamada sedang makan cemilan di lorong. Gyotaro pun menyimpulkan bahwa si Yamada ini wajib untuk memakan cemilan baginya. Tetapi walaupun Yamada begitu, tetap Moeko ini suka sama sifat yang dimiliki Yamada. Yamada juga sangat keren saat menjadi model. Pada saat yang sama Yamada pun noel kakinya si Gyotaro. Dia pun kaget. Yamada di sini menampakkan dirinya. Moeko sudah tahu kalau Yamada dipuji begitu pasti keluar. Setelahnya mereka berdua pun pergi dari perpus dengan Yamada menggendongnya. Sekarang pun sudah tahun kedua dan juga sekarang di kelas 3. Yang mana liburan musim panas yang sudah berakhir dan sekarang semua yang ada di sana sedang mempersiapkan dekorasi buat festival budaya. Untuk kelas Gyotaro mereka disuruh membuat rumah hantu. Lalu ketika Gyotaro sedang sendirian di sini, Yamada meminta kepada Gyotaro untuk membantu Hara menuliskan lisan pada papan. Sebab Yamada merasa bahwa tulisan Gyotaro terlihat cukup bagus saat Gyotaro presentasi mapel IPS sebelumnya. Ketika Gyotaro mau membantu Hara di sini, Gyotaro sempat merasa gagal fokus sebab di hadapannya terdapat 2 gunung milik Hara. Namun tak lama setelah itu akhirnya perhatian Gyotaro bisa teralihkan karena Gyotaro dibuat terkejut dengan Yamada. Yang mana saat ini dia sedang latihan menjadi hantu. Lalu beberapa saat kemudian ketika Hara pergi sebentar untuk membuang sisa air, di sini Yamada sempat terdiam melihat papan lisan. Karena pada papan itu tertulis nama keluarga Yamada. Seketika itu Gyotaro baru sadar bahwa tadi yang menulis nama keluarga Yamada itu adalah Hara. Lalu saat ini sempat terjadi keributan dengan Gyotaro yang itu tuh ada Aci marah karena telah menuliskan nama keluarga pada nisan tersebut. Dan karena tidak ingin terjadi masalah yang lebih panjang, akhirnya Gyotaro dengan spontan mengaku bahwa dirinya yang telah menulis nama keluarga Yamada ini. Lalu ketika Gyotaro hendak dipukul, di sini Hara yang baru saja datang pun spontan mengaku kepada teman-temannya bahwa dirinya lah yang telah menulis nama keluarga Yamada. Tidak hanya itu, di sini Hara juga menulis nama keluarga yang lain seperti Kobayashi dan Yoshida. Tidak hanya sekedar menulis nama keluarga umum di Jepang untuk menambah kesan seram pada papan nisan tersebut. Dan karena tak ingin terjadi kesalahpahaman, di sini Hara dan Gyotaro pun memutuskan untuk menghapus saja keseluruhan nama pada nisan tersebut. Di saat yang sama tiba-tiba Yamada pun datang menghampiri Gyotaro untuk meminta maaf karena sempat ada nama keluarganya pada nisan tersebut. Gyotaro sampai mengaku sebagai pelaku yang menulisnya. Lalu setelah itu karena dirasa kesan horor kurang terasa, di sini Gyotaro memutuskan untuk menulis seluruh nisan dengan nama keluarganya agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman dari siapapun. Lalu setelah beberapa saat ketika Gyotaro sedang membersihkan cat lukis, tiba-tiba Yamada menghampiri Gyotaro untuk membuat warna darah menggunakan cat lukis yang dibawa Gyotaro. Lalu setelah Gyotaro membuatkan campuran warna merah darah, di sini Yamada meminta kepada Gyotaro untuk menghiasi wajahnya dengan cat merah tersebut. Namun karena Gyotaro merasa gugup, akhirnya ia pun hanya memberikan 1 titik pada pipi Yamada. Waktu festival budaya pun telah tiba. Saat jadwal rumah hantu kelas Gyotaro masih tutup, di sini Gyotaro melihat teman-temannya yang saat ini sedang dihampiri kakak kelas yang tempo lalu sempat mencoba menggoda Yamada. Namun Gyotaro merasa kesal dengan kakak kelas tersebut, rupanya dialah yang membantu mengambil sepeda Gyotaro yang saat itu jatuh ke sungai. Karena Gyotaro merasa khawatir dengan Yamada, akhirnya Gyotaro pun memutuskan mengikuti mereka yang saat ini sedang diajak keliling ke kelas lain. Lalu di sini kita diperlihatkan Gyotaro yang mengambil jalan lain. Dengan dirinya yang mencoba melewati kelas-kelas sebelah sebab tadi ia sempat terhalang oleh beberapa siswa yang ada di sana. Dan ketika Gyotaro keluar dari kelas, ternyata di sini Gyotaro malah kejauhan. Sehingga dia pun sampai menyusul Yamada dan yang lainnya. Lalu karena saat ini kakak kelas sibuk dengan gadis lain, di sini Yamada pun menghampiri Gyotaro dan mengajak Gyotaro untuk masuk ke kelas sebelah yang mana di sana terdapat replika peta daerah mereka pada 80 tahun yang lalu. Di saat Gyotaro mau memfoto replika peta yang ada di sana, rupanya di sini Yamada malah salah paham dengan dirinya yang mengambil ponsel milik Gyotaro dan ia malah berselfie bersama Gyotaro.
Pada saat itu Kyotaro pun merasa sangat malu sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Teman-teman Yamada yang datang ke sana, namun dengan Kyotaro dia yang masih terdiam sebab ia tak menyangka akan berfoto bersama gadis paling cantik di kelasnya. Sekarang kita diperlihatkan Kyotaro yang saat ini sedang membuat cerita yang mana mengisahkan seorang pria yang pindah ke dunia lain karena terkena sebuah kutukan. Selain itu, Kyotaro juga membuat karakter Maderoin yang mana terlihat jelas Kyotaro terinspirasi dari seorang gadis yang akhir-akhir ini membuatnya cukup tertarik, yang tak lain dan tak bukan adalah Yamada. Lalu setelah beberapa saat ketika kelas Kyotaro sedang melakukan praktek maraton, di sini Kyotaro disuruh untuk beristirahat di UKS. Sebab saat ini kepalanya terasa pusing. Yang mana sebenarnya alasan Kyotaro merasa pusing karena dia kerap kali memikirkan hal yang berhubungan dengan psikopat. Lalu saat Kyotaro melihat sepatu yang ada di ranjang sebelahnya, dia pun merasa cukup terkejut. Yang mana sepatu tersebut bertuliskan nama Yamada. Dan benar saja ketika gorden terbuka, rupanya saat ini Yamada sedang tidur di sana dan tidak mengikuti olahraga kali ini. Seketika Kyotaro mulai berpikir yang aneh-aneh mengenai dirinya yang berencana membunuh Yamada. Namun ketika Kyotaro sedang memandang Yamada, di sini dia melihat Yamada sampai terpesona dengan kecantikannya yang sedang tidur itu. Ditambah lagi ketika Yamada mengetahui ada Kyotaro di sebelahnya, seketika membuat Kyotaro jadi salting begitu. Lalu di sini Yamada pun mencoba bertanya kepada Kyotaro kenapa saat ini Kyotaro sedang berada di sini. Kyotaro menjawab bahwa dia sedang sakit kepala. Di sini Kyotaro pun bertanya balik kepada Yamada tentang alasan apa Yamada saat ini sedang berada di sini. Dan ternyata alasan Yamada berbaring di UKS, dirinya sedang merasa sakit perut. Yang mana kemungkinan besar Yamada salah memakan makanan sesuatu. Lalu setelah itu di sini Yamada mengeluarkan isi kantongnya yang berisi banyak sekali permen agar dia bisa mengambilkan obat untuk Kyotaro. Seketika itu Kyotaro pun dengan sikap menerima pemberian Yamada dan dia pun segera meminum obat tersebut. Namun saat Kyotaro hendak meminum dengan menggunakan gelas di UKS, di sini Kyotaro terlihat cukup ragu. Sebab dia beranggapan gelas yang ada di UKS baru saja digunakan Yamada untuk meminum obat. Yang mana jika ia meminum menggunakan gelas itu sama saja ia sedang melakukan kiss secara tidak langsung. Namun belum sampai Kyotaro menggunakan gelas tersebut, Kyotaro spontan langsung menelan obatnya sebab dia merasa terkejut dengan Yamada yang saat itu tiba-tiba kembali ke kelas. Lalu di saat Kyotaro hendak berbaring di kasurnya, dia dikejutkan dengan jaket milik Yamada yang saat ini tengah tertinggal di UKS, yang mana dia merasa ingin sekali memegang dan juga mengambil jaket itu. Di sini tiba-tiba tangannya terasa aneh, yang mana ingin sekali memegang dan juga mengambil jaket milik Yamada. Di sini Kyotaro spontan langsung ke tempat tidurnya, yang mana secara tiba-tiba ibu penjaga UKS datang dan dibereskan kasur yang digunakan Yamada tadi. Dan juga ketika ibu penjaga UKS mengetahui jaket milik Yamada ketinggalan, di sini ibu penjaga meminta kepada Kyotaro untuk mengembalikan jaket tersebut kepada Yamada. Setelahnya ketika Kyotaro telah baikan, dia langsung berniat untuk mengembalikan jaket tersebut kepada Yamada. Dan saat Kyotaro hampir berada di depan kelas, tiba-tiba Yamada berlari keluar dari kelas, yang mana dia hendak mengambil barangnya yang ketinggalan. Namun bukannya untuk mencari jaketnya yang ketinggalan, di sini Yamada malah mencari permennya yang tadi ketinggalan di UKS. Saat ini kita diperlihatkan Adachi dan kedua temannya yang secara terang-terangan membahas hal-hal yang ecis, yang mana mereka ingin mengetes beberapa ecis seorang cewek dengan cara mereka yang melihat kuku dari para gadis. Targetnya yang tak lain dan tak bukan adalah Yamada dan juga teman-temannya. Lalu setelah Adachi melihat kuku dari para gadis, tiba-tiba Kyotaro dimintai untuk menolong Adachi untuk mengantarkan sebuah kertas kepada Yamada. Di sini awalnya Kyotaro mengira bahwa kertas itu berisi tes dari Adachi mengenai keecihan dari Yamada dan teman-temannya. Oleh karena itu di sini Kyotaro mengirim kertas lain yang berisi gambar gadis buatan Kyotaro untuk Yamada agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan Yamada. Lalu saat Yamada membuka kertas tersebut, spontan dia merasa terkejut dengan gambar yang dibuat Kyotaro. Dan di saat yang sama karena penasaran dengan tulisan Adachi, di sini Kyotaro akhirnya membuka kertas tersebut dan seketika itu Kyotaro pun merasa agak kecewa sebab Adachi hanya ingin meminta nomor WA-nya dari Yamada. Lalu beberapa saat kemudian karena Adachi belum puas dengan tes kuku dari para gadis, yang mana kuku gadis tersebut terlihat cukup rapih dan bersih. Sebab itu saat ini Adachi ingin mengetes para gadis secara psikologis dengan cara menyuruh para gadis memegang kepala tangannya. Menurut info yang dia dapat, cara memegang yang berbeda juga mempengaruhi tingkat keecihan dari seseorang.
Namun sepertinya tidak ada yang serius, sebab mereka mengira Adachi ini hanya mempermainkan mereka agar Adachi bisa berpegangan dengan para gadis. Bahkan Yamada di sini malah melawak sendiri, sebab dia juga tidak menganggap serius dengan permintaan dari Adachi. Lalu pada akhirnya Adachi dan teman-temannya merasa malu sebab teman Yamada telah mengetahui tujuan Adachi yang ingin melakukan tes tentang keahlian dari seseorang. Beberapa saat pun berlalu. Ketika jam istirahat saat ini kita diperlihatkan Kyotaro yang saat ini sedang kepikiran mengenai tes tadi yang sedang dilakukan Adachi. Setelah itu ketika Yamada kembali ke perpus sebab dia yang sehabis dari toilet, di sini tiba-tiba dia curiga terhadap Kyotaro, yang mana dia mengira Kyotaro telah mengambil satu permen miliknya. Lalu saat Yamada mencoba membuka paksa kepalan tangannya Kyotaro, rupanya saat ini Kyotaro tidak sedang membawa permen milik Yamada, yang mana sebenarnya permen tersebut berada di kantong Yamada. Seketika Kyotaro menjadi tidak berdaya sebab dia menghubungkan tindakan Yamada tersebut dengan tes psikolog dari Adachi tadi. Sekarang kita diperlihatkan kelas Kyotaro yang sedang melakukan praktek olahraga basket. Dan karena Kyotaro merupakan anak yang kurang pandai dalam hal olahraga, di sini dia pun hanya terdiam di tepi lapangan menjadi penonton. Tidak lama setelah itu ketika Kyotaro terbalik badan, tiba-tiba Kyotaro mendapatkan tembakan bola basket tepat mengenai punggungnya. Dan di sini awalnya Kyotaro berniat membalas lemparannya tersebut kepada orang yang telah melemparinya. Namun seketika itu Kyotaro pun tidak jadi melakukannya. Karena orang yang melemparinya tadi adalah Yamada, yang mana dia tidak sengaja sampai mengenai Kyotaro. Sehingga di sini Kyotaro pun hanya melemparkan pelan agar dia bisa mengembalikan bola basket tersebut kepada Yamada. Lalu setelahnya ketika Kyotaro duduk di pinggir lapangan, dia tidak sengaja memandangi Yamada yang saat ini juga sedang memandangi Kyotaro. Karena tidak fokus di sini Yamada malah terkena lemparan keras dari lawannya sehingga membuat wajahnya merasa kesakitan. Seketika itu Yamada pun langsung dihampiri teman-temannya karena mereka merasa sangat cemas. Dan benar saja, di sini hidung Yamada mengeluarkan banyak darah. Sehingga dia pun harus dilarikan ke ruang UKS karena Kyotaro merasa bahwa kejadian tersebut juga disebabkan dirinya. Di sini Kyotaro pun spontan mengikuti Yamada sampai ke UKS. Sesampainya di sana Kyotaro dia pun langsung bersembunyi di bawah kasur di sebelah agar dia bisa mengetahui keadaan dari Yamada. Dan ketika Yamada sedang menelpon ibunya, di sini Yamada meminta maaf sembari meneteskan air matanya, yang mana karena luka pada hidungnya saat ini bisa membuat sesi foto majalahnya besok dibatalkan oleh manajernya. Kyotaro yang mendengar dia pun dengan tidak sadar meneteskan air mata karena secara refleks Kyotaro bisa merasakan betul mengenai kesedihan yang dialami Yamada saat ini. Di sini Yamada tidak sengaja menjatuhkan sebuah foto tepat di bawah kasur Kyotaro bersembunyi. Yang mana ternyata foto tersebut berisi gambar Kyotaro yang terinspirasi dari wajah Yamada. Seketika itu Kyotaro merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, yang mana awalnya dia pernah memiliki keinginan untuk membunuh Yamada. Namun secara perlahan dia mulai sadar bahwa dirinya mulai jatuh cinta terhadap Yamada. Dan sekarang kita diperlihatkan suasana kelas yang terasa sunyi setelah kejadian hidung Yamada yang berdarah tadi. Namun seketika itu kesunyian tersebut pun menghilang ketika Adachi dengan pikiran gak beresnya. Dia malah memungut tisu bekas ingusan Yamada. Kyotaro di sini spontan merasa kesal sebab Adachi yang tidak bisa melihat situasi. Namun saat Kyotaro berdiri hendak memperingati Adachi, rupanya saat ini kaos olahraganya pun terdapat banyak sekali darah. Sebab tadi Kyotaro diam-diam keluar dari UKS dengan posisi tiarap. Keesokan harinya saat ini kita diperlihatkan Yamada yang datang ke sekolah seperti biasa. Namun dengan hidungnya yang harus diperban sebab sepertinya luka yang dia dapat cukup serius. Saat Yamada bertemu orang-orang di sekolah, dia selalu ditanya mengenai pertanyaan yang sama, yakni mengenai alasan Yamada yang saat ini sedang diperban. Karena merasa kesal selalu diberi pertanyaan yang sama, di sini temannya menuliskan pada perban Yamada bahwa hidung Yamada habis terkena bola basket. Lalu setelah itu di sini Yamada pun kembali bersedih. Dia merasa takut hidungnya sampai bengkok, yang mana dia takut membuat ibu dan manajernya kecewa dengan kecacatan pada dirinya. Setelah sepulang sekolah, di sini Kyotaro melihat Yamada yang sedang kehabisan tisu karena selalu digunakan untuk mengusap air matanya. Oleh sebab itu saat ini Kyotaro menaruh banyak tisu di perpus agar Yamada bisa menggunakan tisu tersebut sepuasnya. Yang mana di sini Kyotaro merasa yakin bahwa Yamada akan selalu datang ke perpus sepulang sekolah untuk memakan cemilan. Dan benar saja, tak lama Yamada pun datang. Lalu ketika Yamada melihat banyak sekali tisu di sana,
Di sini bukannya tisu tersebut digunakan untuk mengelap air matanya, yang mana malah menggunakan tisu itu untuk mengelap tangannya yang sehabis memakan cemilan. Yang mana sepertinya yang mana juga sudah tahu bahwa orang yang menaruh tisu tersebut di perpus tak lain dan tak bukan adalah Gyotaro. Nah, inilah akhir dari episode 2 dan 3. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.